Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Pupu Fauzia Nurzaida dengan nomor NPM 240621200027. Di sini saya akan membahas mengenai aliran-aliran akhlak pada mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI. Dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari dua sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sepotong hadis yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan aliran akhlak. Sesuatu yang disebut baik atau buruk itu relatif sekali, karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskannya, dan pengertian ini bersifat subjektif karena bergantung pada individu yang menilainya. Perkembangan pemikiran manusia selalu berubah-ubah. Begitu juga patokan yang digunakan orang untuk menentukan baik ataupun buruk. Aliran-aliran ilmu akhlak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu aliran akhlak filosofis dan aliran akhlak praktis. Yang pertama ada aliran filosofis. Aliran akhlak filosofis ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada positivisme. Dalam pandangan positivisme, akhlak manusia merupakan bagian penting dari akhlak masyarakat, dan akhlak masyarakat berlaku secara alamiah yang perlu diteliti secara empiris, rasional, dan objektif. Oleh karena itu, masyarakat yang baik akhlaknya adalah masyarakat yang berperilaku secara alamiah dan selalu berkaitan dengan keseluruhan anggota masyarakat yang sifatnya tradisional dan konservatif. Sedangkan akhlak masyarakat yang buruk adalah yang bertingkah laku dengan cara mempertahankan keyakinan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, teologis, dan mistik. Yang kedua ada organisme. Aliran ini masih berhubungan dengan positivisme. Organisme berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu organisme yang keseluruhannya lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya dan hanya dapat dimengerti sebagai totalitas. Menurut aliran organisme, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang bertahan dengan kesepakatan organiknya, yaitu kekeluargaan, gotong royong, dan tidak memisahkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial secara umum. Yang ketiga ada pragmatisme. Aliran dalam filsafat ini berpandangan bahwa kriteria kebenaran dilihat dari kegunaan bagi kehidupan nyata. Pandangan pragmatisme yang paling utama adalah nilai dan konsep tentang akibat suatu perbuatan. Kebenaran suatu perbuatan bergantung pada kerja dan akibatnya. Artinya, bergantung pada keberhasilan perbuatan, pertimbangan suatu akhlak dianggap benar bila bermanfaat bagi pelakunya. Yang keempat ada humanisme. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokoknya diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Akhlak kaum humanis selalu mengedepankan pentingan tertinggi manusia. Oleh sebab itu, jika masih ada ajaran agama, Tuhan dengan segala tuntutannya pada manusia dan negara yang mengatur kebebasan manusia, semuanya harus dilenyapkan karena telah mendahului kepentingan manusia. Di dunia ini tidak ada lagi yang paling penting kecuali manusia. Yang kelima ada kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran filsafat ekonomi yang paling dibenci oleh sosialisme yang berawal dari humanisme. Jadi, akhlak manusia yang berprinsip pada kapitalisme ini selalu berpandangan bahwa tingkah laku manusia, baik atau buruknya, sangat bergantung pada kekayaannya. Jika manusia kaya, siapapun dapat disingkirkan. Orang-orang miskin dengan mudah dijadikan robot kaum kapitalis. Negara-negara berkembang akan disetir oleh utang-utang yang semakin menumpuk yang dipinjam dari negara kapitalis. Yang keenam ada Marxisme. Kaum ini berpandangan bahwa etika tidak ada hubungannya dengan pemasangan norma-norma abstrak dan daftar-daftar kewajiban. Urusan etika adalah hal kebaikan. Adapun kebaikan adalah motivasi-motivasi yang bebas dan kreatif yang tidak memerlukan tekanan dari dalam atau perlindungan dan paksaan dari luar, yaitu kegiatan-kegiatan tanpa pamrih yang tidak takut pengetahuan dan tidak memerlukan kekeliruan. Ketujuh, ada aliran materialisme.
Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa yang paling ada dan selalu benar adalah materi. Bagi penganut materialisme, akhlak manusia bertujuan mengejar materi karena manusia mementingkan materi itu yang merupakan unsur dirinya sendiri. Materialisme tidak mempercayai adanya kehidupan setelah dunia karena kehancuran dunia adalah kehancuran materi. Yang kedelapan, ada aliran naturalisme. Menurut naturalisme, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan fitrah alamiah. Sedangkan akhlak yang buruk adalah akhlak yang keluar dari fitrah alamiah manusia. Fitrah adalah naluri kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Yang kesembilan, ada aliran hedonisme. Aliran ini adalah aliran filsafat yang terhitung tua, karena berakar pada pemikiran filsafat Yunani. Menurut paham ini, banyak yang disebut perbuatan yang baik adalah perbuatan yang akan mendatangkan suatu kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua mengandung kelezatan, melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan, dan apabila harus memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah yang mendatangkan kelezatan. Kesepuluh, ada aliran teologis. Aliran ini mengatakan bahwa kebenaran berpusat dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia yang berakhlak baik adalah manusia yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kesebelas, ada aliran idealisme. Etika Plato bersifat rasional dan mencerminkan intelektualitas yang tinggi. Dasar ajarannya adalah mencapai suatu akal budi yang baik. Akal budi artinya mengetahui. Pendapat Plato tentang etika berpihak pada ajarannya tentang idealisme dunia dalam teori pengetahuan yang diteruskannya ke dalam praktik hidup. Ke-12, ada aliran rasionalisme. Menurut aliran ini, rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio yang dapat membawa orang menuju kebenaran. Yang benar hanyalah tindakan akal yang terang benderang yang disebut idaes, claires, el distinses. Idea terang benderang ini pemberian Tuhan sebelum orang dilahirkan dan tidak mungkin salah. Menurut aliran ini juga, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Akhlak manusia yang benar adalah yang didasarkan pada rasio, bukan pada pengalaman. Yang kedua, ada aliran praktis. Aliran praktis ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada aliran behaviorisme. Menurut aliran behaviorisme, insting adalah kecenderungan bertingkah laku dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir dan tidak dipelajari sebelumnya. Tingkah laku manusia membutuhkan pujian untuk memuaskan dirinya karena kepuasan akan menimbulkan rasa bangga dan ingin mengulanginya kembali. Akhlak seseorang tidak terlepas dari proses peneladanan kepada orang lain. Berakhlak seperti orang tuanya, kawan-kawannya, tokoh idolanya, atau ingin akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Dalam behaviorisme, cara ini disebut dengan modeling, yaitu munculnya perubahan perilaku karena proses dan peneladanan terhadap perilaku orang lain yang disenangi. Yang kedua, ada aliran strukturalisme. Menurut aliran ini, pengalaman menjadi unsur-unsur kesadaran yang akan memiliki makna apabila bersatu. Pengalaman akan membantu manusia berakhlak yang lebih baik dan hati-hati karena pengalaman memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan. Yang ketiga, ada aliran fungsionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia bertahan hidup dengan cara melakukan tingkah laku yang adaptable dengan lingkungan sekitarnya. Setiap adaptalitas berkaitan dengan kelompok manusia tertentu disesuaikan dengan identitas psikologinya masing-masing secara normatif. Aliran ini lebih bersifat pragmatis dan bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Yang keempat, ada aliran kognitivisme. Aliran ini berpandangan bahwa akhlak manusia dapat dikembangkan oleh suatu proses pendidikan, peningkatan akal budinya, dan pembinaan kognitif di lingkungan tertentu, seperti sekolah, keluarga, dan aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat lainnya. Yang terakhir, ada aliran progresivisme. Aliran ini berpandangan bahwa kemampuan intelijensi manusia merupakan alat untuk hidup, kesejahteraan, dan mengembangkan kepribadian manusia.
Menurut penganut aliran ini, akhlak manusia bersifat merdeka, dapat dikembangkan terus-menerus sepanjang memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi dan mengadopsi berbagai gejala alamiah dan lingkungan di sekitarnya. Manusia akan terus maju, tumbuh dan berkembang lebih beradab dan memiliki kebudayaan yang lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan utama dalam hidupnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai aliran-aliran akhlak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.